Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanifah Putri, nomor BP 2011-03-1004, dari Prodi D4 Teknik Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini apa itu definitive estimate. PowerPoint dari Bapak Insinyur Dharma Hendra, STMT, IPM, CST. Definitive estimate. Definitive estimate itu dari data versi owner, versi kontraktor, dari versi owner ke owner estimate, nilai kontrak, dan versi kontraktor to bid price, baru ke nilai kontrak. Siklus cost estimate. Proses cost estimate dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut. Construction economy. Yang dimaksud dengan construction economy adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu versi pemilik bangunan yang disebut dengan owner, yang kedua versi pelaksana bangunan yang disebut dengan kontraktor. Versi construction economy. Versi owner, desain sederhana, konstruksi struktur dengan desain khusus, struktur beton tipikal, info yang lengkap untuk fondasi, menggunakan material lokal, spek yang jelas dengan standar yang dikenal, adakan pre-bid meeting, kurangi change order, tugaskan pengawas yang berpengalaman. Untuk yang versi kontraktor, pelajari dokumen tender dan lokasi proyek dengan seksama, gunakan alat yang efisiensinya tinggi, tetapkan metode yang tepat, tingkatkan pekerja, gunakan alat komunikasi yang baik, gunakan subkon yang ahli, adakan rapat secara rutin, terapkan construction safety, jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar proyek. Faktor kunci dan asumsi. Cost engineer yang profesional dalam membuat cost estimate mengenal dua hal yang penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Faktor kunci yang pasti adalah construction schedule, construction method, metode estimasi, dasar produktivitas tenaga dan alat, asumsi, inflasi, kenaikan harga, dan risiko lain. Faktor pasti dan asumsi. Work breakdown structure. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Yang kedua, susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan jenis proyek YBS. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail, menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Seorang cost engineer terkadang mengambil spesialisasi tertentu, struktur, finishing, dan lain-lain. Work breakdown structure. Hal-hal yang diperlukan untuk menyusun work breakdown structure adalah dokumen tender. Dokumen tender termasuk gambar, spesifikasi, persyaratan, surat perjalanan, dan adenda. Informasi-informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek, rencana metode pelaksanaan, pengalaman dan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenis, struktur WBS bangunan gedung. Bisa kita lihat di layar PowerPoint kita. WBS kode. Proyek 1.0, 2.0, 3.0 bisa kita lihat bersama di layar PowerPoint kita. WBS dalam teks. WBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode, bangunan gedung 1.0.0 preliminaris, 2.00 pekerjaan tanah preliminaris. Yang dimaksud prelim adalah berbagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan.
Kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui contraction metode. Biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim besarnya cukup signifikan. Contoh prelim untuk proyek gedung: soil investigation, temporary site office, ceremony, kontrak dokumen, shop and as-built drawing, set overhead, cleaning, mobilisasi dan demobilisasi, tower crane, K3 dan lain-lain. Biaya proyek. Biaya proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu direct cost, biaya langsung, indirect cost, biaya tidak langsung. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang jumlahnya dominan mencapai plus minus 85% dari total biaya proyek. Keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer yang diwujudkan dengan kuantiti dan harga satuan terhadap setiap item pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang metode of measurement, konversi volume pekerjaan tanah. Metode of measurement. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak kita jumpai cost engineer atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah, yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadi kesalahan, sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Perlu mengembangkan metode of measurement dengan memakai standar dari quantity surveyor. Standar method of measurement. Dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut. Taking off. Kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar tender dan dimasukkan ke dalam suatu formulir berupa keterangan rinci tentang elemen tersebut. Scoring. Kegiatan menghitung satu pekerjaan dari ukuran yang telah diambil dalam proses taking off. Abstracting. Mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di-score untuk direkap. Billing. Menyiapkan draft bagi tiap item pekerjaan. Contoh formulir: nama proyek, nomor gambar, lembaran kerja, data missing, dimension, scoring, dan description. Kesepakatan lain. Volume galian dihitung dengan galian tegak. Volume galian sama dengan A kali B kali L. Volume beton. Pada pertemuan struktur beton, kolom dihitung seluruh panjangnya. Slab dikurangi bagian kolom, balok dikurangi bagian kolom dan slab. Rekap pekerjaan besi beton, volume pekerjaan tanah, unsur volume tanah, FU, FAFT, VU, VAVT. Ada 3 jenis volume tanah. Volume tanah asli, galian tanah, volume tanah lepas atau tanah lembur, dan volume padat, timbunan. Perubahan volume tanah dari volume tanah asli ke volume tanah gembur dan padat. Peristiwa pemadatan berkurangnya volume udara, peristiwa konsolidasi berkurangnya volume air, faktor kembang atau susut. Faktor kembang, swell faktor terhadap volume bank. FK 1 ditambah L per B, faktor susut shrinkage faktor terhadap volume bank. Fs sama dengan 1 dikurang C per B, di mana B berat volume bank, L berat volume loose, C berat volume compact.
Contoh tabel konversi volume. Unit price. Faktor penting yang menentukan biaya setelah kuantiti adalah unit price. Proses perhitungan biaya meliputi dua aspek, yaitu aspek teknis untuk kuantiti dan aspek bisnis untuk harga satuan, yaitu atau unit price. Ada dua hal penting yang perlu diperhitungkan dalam proses penetapan unit price, yaitu ketelitian dalam menghitung strategi penetapan unit price. Hal-hal yang mempengaruhi unit price. Unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Unit price proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, time schedule proyek. Di time schedule proyek itu termasuk dengan konstruksi metode, produktivitas sumber daya termasuk waste material. Yang kedua, harga satuan sumber daya, waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Construction method versus unit price. Hubungan antara construction method dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh alternatif CM jembatan. CM jembatan fondasi, tiang fondasi C1, board pile C2, bagian atas, perancah C3, cantilever C4, dan launching C5. Contoh alternatif CM gate bertingkat atau struktur beton. CM gedung. Fondasi basement, struktur atas, fondasi termasuk tiang pancang C1, board pile C2, basement konvensional C3, top down C4, struktur atas can in place C5, precast C6, dan campuran C7. Produktivitas versus unit price. Definisi produktivitas adalah besarnya output atau hasil pekerjaan persatuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Hubungan dengan unit price. Produktivitas naik, unit price turun. Ketika produktivitas turun, unit price naik. Produktivitas adalah suatu kemampuan bisa rendah atau bisa tinggi. Harga satuan sumber daya. Unit price bekerja dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya upah tenaga, biaya material, biaya alat. Harga satuan dasar upah, material, dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya, sumber atau pemasok sumber daya, spesifikasi, proses negosiasi dengan pemasok. Unsur-unsur unit price. Unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja, bahan, alat. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerjaan, mandor, tukang, dan pekerja. Produktivitas kelompok pekerja tersebut ditujukan dengan faktor angka dari masing-masing jenis pekerja untuk tiap satuan pekerja. Saat ini, profesi pekerjaan bangunan telah maju, tersedia informasi harga upah di pasar. Unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material tertentu, seperti semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain. Banyaknya kebutuhan material tiap satuan pekerjaan untuk tiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang plus waste. Kuantiti terpasang tidak dapat dikendalikan, tetapi waste harus dikendalikan. Waste material. Ada 2 jenis waste material, yaitu waste material tunggal, waste material campuran. Penyebab waste antara lain reject, kerusakan, kehilangan, pemborosan pemakaian di lapangan. Unsur biaya alat. Banyak jenis pekerjaan yang dalam prosesnya memerlukan penggunaan peralatan.
Konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah biaya depresiasi atau biaya penyusutan alat, biaya operasi BBM, oli, pelumas, dan operator, biaya perbaikan. Biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu, seperti biaya tetap tidak dapat dikendalikan, yang lainnya harus dikendalikan. Contoh biaya operasi. Biaya operasi per jam diperoleh dari biaya per jam, oli per jam, grease per jam, minyak hidrolis per jam, upah operator per jam itu dijumlahkan. Kebutuhan material konsumel tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung sistem pembayaran. Contoh biaya perbaikan. Biaya perbaikan per tahun, umur alatnya 5 tahun. Tahun pertama 1/15 dikali 90% dikali harga alat. Begitu juga untuk tahun kelima. Untuk alat yang bekerja berat, truk atau faktor yang digunakan 90%. Untuk alat bekerja ringan dengan roda, faktor yang digunakan yaitu 60%. Unit price pekerja khusus. Dalam suatu proyek tertentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus, sangat spesifik atau yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain pekerjaan ME seperti building automatic system, pekerjaan landscaping, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukiran, lukisan, dan lain-lain. Unit price, pekerjaan-pekerjaan khusus tersebut sebaiknya dimintakan dari ahlinya. Bagan harga satuan. Produktivitas dan metode kerja, upah dasar, jumlah tenaga itu biaya tenaga, luas dan metode kerja, harga dasar, jumlah dan jenis biaya bahan, harga satuan pekerjaan. Produktivitas dan metode pekerjaan, harga dasar, jumlah jenis itu termasuk kemampuan, given, biaya alat, dan itu harga satuan pekerjaan. Unit price dalam falas. Unit price dengan double currency sebaiknya dirinci sebagai berikut. Indirect cost project. Definisi indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan proyek. Ciri-cirinya, kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di lokasi proyek, tidak ada kaitannya dengan komponen biaya proyek secara fisik. Indirect cost dalam cost estimate sharing dimasukkan sebagai markup. Markup proyek. Setiap perhitungan biaya proyek selalu ditambah dengan markup atau biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tetap organisasi atau perusahaan yang ada, cadangan untuk risiko, cadangan untuk laba. Besarnya markup sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price. Masa lalu, jumlah biaya A, keuntungan dan risiko B, pajak PPN 10% A ditambah B. C. Jumlah penawaran A ditambah B ditambah C. Saat ini jumlah biaya itu sama dengan A ditambah B, pajak 10% A tambah B itu C, jumlah penawaran itu A ditambah B ditambah C. Cost estimate versus bid price. Unsur utama markup. Markup, biaya tetap perusahaan, risiko yang tak dapat diduga, keuntungan perusahaan. Kontribusi proyek. Nilai kontrak, pajak PPN, pendapatan proyek. Pajak PPN ditambah pendapatan proyek dikurang biaya proyek sama dengan keuntungan kotor, dikurang biaya tetap perusahaan dengan keuntungan usaha. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila itu kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.